Villa keluarga Wilson yang mewah memiliki penerangan yang cerah. Malam ini adalah pesta ulang tahun Nyonya Wilson yang berusia 70 tahun, kepala keluarga Wilson. Banyak cucu perempuan, dan cucu ipar memberi hadiah. Nenek, kudengar kamu suka teh. Batu bata tepuer berusia seabad ini bernilai 500.000 dan merupakan hadiah ulang tahun untukmu. Nenek, kudengar kamu percaya pada Buddha. Buddha giok ini diukir dari giok Hetian dan harganya 700.000. Nyonya Wilson tua melihat berbagai hadiah dan tertawa, membuat seluruh keluarga bahagia. Pada saat ini, menantu tertua Nyonya Wilson, Charlie, tiba-tiba berkata, Nenek, bisakah kau meminjamkan aku 1 juta? Bibi Lena dari panti asuhan mengidap uremia dan butuh uang untuk berobat. Seluruh keluarga Wilson kaget. Semua orang menatap Charlie dengan mata yang luar biasa. Menantu yang tinggal di sini terlalu berani bukan? Lady Wilson telah melewati hari ulang tahunnya. Bukan hanya dia tidak menyiapkan hadiah, dia bahkan berani buka mulut dan meminta Lady Wilson untuk meminjam 1 juta. 3 tahun lalu, Tuan Wilson yang masih hidup, tidak tahu dari mana menemukan Charlie, dan bersikeras untuk menikahkan cucu tertuanya Claire Wilson dengannya. Saat itu, Charlie tidak punya uang, seperti pengemis, sama seperti sekarang. Setelah keduanya menikah, Tuan tua meninggal. Sejak itu, keluarga Wilson dengan sengaja berusaha mengusirnya. Hanya saja Charlie acuh tak acuh, dan tidak tergerak oleh penghinaan orang lain, jadi ia selalu menjadi menantu yang tinggal di keluarga Wilson. Juga tidak berdaya untuk meminta Lady Wilson meminjam uang hari ini. Bibi Lena dari panti asuhan tempat dia dibawa dan diselamatkan, menderita uremia. Dialisis dan transplantasi ginjal membutuhkan setidaknya 1 juta. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain berbicara dengan Lady Wilson. Dia merasa bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Lady Wilson, dan kemudian dia mungkin baik dan bersedia membantu ketika dia bahagia. Tanpa diduga, Nyonya Wilson tua masih tertawa sedetik, dan dia segera menarik wajahnya ke bawah detik ini. Dia melempar cangkir teh di tangannya ke tanah dan berteriak dengan marah, Gatel. Mulailah, kamu di sini untuk merayakan ulang tahunku atau untuk meminjam uang. Istri Charlie, Claire, bergegas maju dan menjelaskan kepada Lady Wilson, Nenek, Charlie cuek, jangan kaget. Dengan mengatakan itu, dia akan menarik Charlie ke samping. Saat ini, sepupu Claire, Wendy, mencibir dan berkata, Kakak, lihat sampah macam apa pernikahanmu. Gerald dan saya baru saja bertunangan dan belum menikah, jadi Gerald memberi Nenek Buddha Giok Hetian, itu baik untuk suamimu, dia tidak membawa hadiah apapun, dan dia masih memiliki wajah untuk meminta Nenek untuk meminjam uang. Itu benar, Brother Charlie, kita berdua adalah cucu ipar dari keluarga Wilson. Kamu, sebagai cucu laki-laki tertua, benar-benar gagal. Pria yang berbicara adalah tunangan Wendy, Gerald, tuan muda dari keluarga besar setempat. Meskipun Gerald hendak menikahi Wendy, dalam benaknya, penampilan Wendy berada ribuan mil jauhnya dari istri Charlie, Claire. Claire adalah dewi terkenal di Aurus Hill, tapi melihat Dewi menikahi pria tak berharga ini dan membuang-buang uang, Gerald juga sangat kesal. Jenis sampah ini, sebaiknya keluarkan dia dari keluarga Wilson kita secepat mungkin. Iya, wajah keluarga Wilson benar-benar kehilangan orang ini. Saya pikir itu palsu bahwa dia meminjam uang, dan minatnya untuk sengaja menyapu pesta ulang tahun Lady Wilson benar adanya. Charlie tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya ketika dia melihat bahwa seluruh keluarga Wilson menargetkan dan menghinanya. Jika bukan karena biaya pengobatan penyelamat, dia akan berbalik dan meninggalkan tempat ekstravaganza dan kemegahan palsu ini. Namun, memikirkan ajaran ayahnya kepadanya sejak dia masih kecil, membiarkan kebaikannya meneteskan air dan pembalasan ke mata air, dia mencoba untuk menekan penghinaan di dalam hatinya, dan berkata kepada Nyonya Wilson tua, Nenek, menyelamatkan kehidupan lebih baik daripada membangun Buddha tingkat ke-7. Tolong kasihanilah. Seseorang mendengus dingin dan mengutuk, Wade, kamu tidak ingin memberikan ekstasi kepada Nenek di sini. Jika Anda ingin memiliki seseorang, Anda dapat menemukan jalan sendiri dan jangan biarkan Nenek Anda membayar untuk membantu Anda menyelamatkan orang. Apakah kamu? Itu adalah saudara laki-laki Wendy, Harold. Kakak dan adik selalu memiliki opini yang bagus tentang Claire, yang lebih unggul dari mereka dalam segala aspek, jadi mereka suka memanfaatkan kesempatan untuk paling mengejek Charlie. Claire di samping tampak sedikit malu dan berkata, Nenek, Charlie kehilangan ayahnya ketika dia berusia 8 tahun. Bibi Lena dari panti asuhan membesarkannya. Dia ingin membalas rasa terima kasihnya karena hati yang bersyukur. Tolong bantu dia. Nyonya Wilson tua berkata dengan wajah muram, izinkan saya membantunya. Oke, kecuali Anda menceraikannya dan kemudian menikah dengan Tuan Jones, jika Anda melakukannya, saya akan segera memberinya 1 juta. Lady Wilson sedang membicarakan tentang Wendell, yang mengejar Claire. Keluarga Jones adalah keluarga kelas atas di Aurus Hill, jauh lebih kuat daripada keluarga Wilson, dan Lady Wilson selalu ingin menjilat. Pada saat ini, pengurus rumah tangga berlari masuk dan berkata dengan keras, Tuan Jones mengirim seseorang dengan hadiah ulang tahun. Jimat batu giok berukir dari lauk yang bernilai 3 juta. Nyonya Wilson sangat gembira dan berseru, cepat bawa, biar kulihat. Kepala pelayan segera menyerahkan jimat giok hijau zamrud, dan semua orang yang hadir menghembuskan napas terkejut. Jimat giok ini berwarna hijau zamrud, sebening kristal, tanpa jejak kotoran, dan terlihat seperti produk asli kelas 1. Gerald, yang telah mengirim Buddha Giok Hetian, melihat jimat giok ini, dan wajahnya agak canggung. Tanpa diduga, Wendell tidak ada hubungannya dengan keluarga Wilson, dan tembakannya sangat murah hati. Nyonya Wilson tua dengan senang hati memainkan jimat giok dan berkata dengan riang, oh, Tuan Jones sangat tertarik.
Hanya jika dia bisa menjadi cucu iparku, aku akan benar-benar bangun dalam mimpiku. Setelah itu, dia melihat ke arah Claire, bagaimana dengan kondisiku, apakah kamu ingin mempertimbangkannya? Claire menggelengkan kepalanya, nenek, aku tidak akan menceraikan Charlie. Ekspresi Nyonya Wilson langsung berubah menjadi kabut, dan dia dengan marah mengutuk, jangan berikan wajahmu padaku. Anda harus bergantung pada sampah ini. Biarkan sampah ini keluar dari wajahku. Perjamuan ulang tahunku, dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Charlie benar-benar kecewa, dan dia tidak punya wajah untuk tinggal di keluarga Wilson saat ini, jadi dia berkata kepada Claire, Claire, saya akan pergi ke rumah sakit untuk menemui Bibi Lena. Claire buru-buru berkata, kalau begitu aku akan bersamamu. Nyonya Wilson tua mengutuk saat ini, jika kamu pergi juga, aku tidak akan menjadikanmu sebagai cucu perempuan di masa depan. Bawa orang tuamu dan ibumu, dan keluarlah dari rumah Wilson dengan sampah ini. Claire tampak terkejut, dan dia tidak menyangka Lady Wilson akan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Charlie buru-buru berkata, tetaplah di sini, jangan khawatirkan aku. Dengan itu, sebelum Claire pulih, dia berbalik dan berjalan keluar. Harold tertawa di belakangnya, aduh ipar, kamu meninggalkan lapar dan tidak mau pergi ke jalan untuk mengemis untuk makan malam. Kalau begitu, wajah keluarga Wilson kita tidak akan membiarkanmu kehilangan semuanya. Saya masih memilikinya. Untuk koin, kamu bisa membeli roti kukus untuk dimakan. Harold berkata, mengambil koin dan melemparkannya ke kaki Charlie. Seluruh keluarga Wilson tertawa terbahak-bahak. Charlie mengertakkan gigi dan meninggalkan keluarga Wilson tanpa menoleh ke belakang. Ketika dia bergegas ke rumah sakit, Charlie segera pergi ke kantor pembayaran, ingin berkomunikasi dengan rumah sakit, dan memberitahu mereka bahwa biaya pengobatan akan ditunda selama 2 hari lagi. Namun, ketika dia bertanya kepada perawat, dia tiba-tiba diberitahu bahwa Bibi Lena telah dikirim ke rumah sakit terbaik di Eastcliff semalam. Charlie terkejut, dan buru-buru bertanya padanya, berapa biayanya? Saya akan menemukan jalan. Pihak lainnya berkata, diperlukan total 3 juta. 1 juta telah dibayarkan, dan masih ada selisih 2 juta. Ini akan dibayar dalam seminggu. Siapa yang membayar 1 juta ini? Pihak lain menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Charlie terkejut dan akan memikirkannya. Ketika dia menoleh, seorang pria berjas hitam dengan rambut abu-abu, sekitar 50 tahun, berdiri di belakangnya. Dengan mata saling berhadapan, pria itu membungkuk padanya dan berkata, Tuan muda, Anda telah menderita selama bertahun-tahun. Charlie mengerutkan kening, seolah temperamennya telah berubah, dan bertanya dengan dingin, apakah Anda Stephen Thompson? Pihak lain berkata dengan heran, Tuan. Wade, kamu masih ingat aku? Ekspresi Charlie membeku, dan dia bergumam, tentu saja aku ingat. Aku ingat kalian semua. Saat itu, Anda memaksa orang tua saya untuk membawa saya keluar dari Eastcliff dan melarikan diri sepenuhnya. Selama ini, orang tua saya meninggal secara tidak terduga. Saya juga telah menjadi yatim piatu, jadi mengapa Anda mencari saya sekarang? Stephen Thompson berkata dengan sangat menyakitkan, Tuan muda, ketika ayahmu meninggal, Tuan tua Wade juga sangat sedih. Dia telah mencarimu selama bertahun-tahun. Sekarang semuanya baik-baik saja, dia ingin kamu kembali padanya bersamaku. Charlie berkata dengan dingin, kamu boleh pergi, aku tidak akan pernah melihatnya seumur hidupku. Stephen Thompson berkata, Tuan muda, apakah Anda masih menyalahkan Tuan Wade? Tentu saja. Charlie mengucapkan kata demi kata, aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidupku. Hei, Stephen Thompson menghela napas dan berkata, sebelum saya datang, Tuan Wade berkata Anda tidak boleh memaafkannya. Itu artinya dia memiliki pengetahuan diri. Stephen Thompson berkata, Tuan Wade yang tua, tahu bahwa Anda telah menderita selama bertahun-tahun, dia ingin memberi Anda sedikit kompensasi. Jika Anda tidak ingin kembali, dia akan membeli perusahaan terbesar di Aurus Hill dan memberikannya kepada Anda. Selain itu, dia meminta saya untuk memberikan kartu ini kepada Anda. Kata sandinya adalah hari ulang tahunmu. Dengan itu, Stephen Thompson menyerahkan kartu premium Citibank. Pak Wade, hanya ada 5 kartu di negara ini. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, singkirkan, aku tidak menginginkannya. Stephen Thompson berkata, Tuan Wade, untuk penyelamat Anda masih memiliki kekurangan 2 juta dalam biaya pengobatan. Jika Anda gagal membayar, hidupnya mungkin dalam bahaya. Charlie mengerutkan kening, kamu sengaja memperbaikiku. Stephen Thompson buru-buru berkata, saya tidak berani. Jika Anda menerima kartu ini, itu akan cukup untuk membayar uangnya. Charlie bertanya, berapa banyak uang di kartu ini? Pak berkata, kartu ini untukmu sebagai sedikit uang saku, tidak banyak, total 10 miliar. Bab 2. 10 miliar. Charlie tertegun. Dia tahu bahwa keluarga kakeknya kaya, tetapi saat itu dia masih muda dan tidak tahu tentang uang. Dia hanya tahu bahwa keluarga Wade adalah salah satu keluarga teratas di Eastcliff dan di negara ini. Tetapi dia tidak tahu persis berapa banyak uang yang dimilikinya. Tapi saat ini, dia tahu itu. 10 miliar hanyalah uang saku, dan jika menyangkut seluruh keluarga Wade, dia khawatir jumlahnya akan lebih dari 1 triliun. Sejujurnya, saat ini, hatinya sangat tersentuh. Tetapi memikirkan kematian orang tuanya, kakek tidak bisa mengelak dari kesalahan, dan dia tidak bisa memaafkannya. Stephen Thompson melihat keterikatannya dan buru-buru berkata, Tuan, Anda adalah pewaris keluarga Wade. Kamu berhak mendapatkan uang ini, dan sejujurnya, itu milik ayahmu. Master berkata, jika Anda ingin kembali, Anda akan mewarisi triliunan properti keluarga. Jika Anda tidak ingin kembali, uang ini akan diberikan sebagai biaya hidup Anda.
Oh ya, perusahaan terbesar Aurus Hill, Emgrand Group dengan nilai pasar 100 miliar, dimiliki sepenuhnya oleh Yejia kemarin. Sekarang semua saham atas nama Anda dapat pergi ke Emgrand Group untuk diserahkan besok. Charlie sedikit sulit dipercaya, investasi Wade Family terlalu besar untuk dia tangani, bukan? 10 miliar kartu premium, 100 miliar Emgrand Group. Meskipun Aurus Hill menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok, satu-satunya dewa sejati adalah Emgrand Group. Setiap keluarga harus berlutut di depan Emgrand Group. Itu adalah bidang bisnis Kaisar Aurus Hill. Bahkan keluarga Wilson dan keluarga White yang mempermalukannya hari ini, serta keluarga Jones yang mengejar Claire, semuanya kecil di depan Emgrand Group. Tanpa diduga, ternyata sekarang menjadi miliknya. Kali ini, Stephen Thompson memberinya kartu nama dan berkata, "Tuan Wade, Anda mungkin perlu menenangkan diri dan memikirkannya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ini nomor telepon saya. Tolong beritahu saya jika ada yang harus Anda lakukan." Setelah berbicara, Stephen Thompson berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Charlie masih linglung. Dia tidak tahu apakah dia harus menerima kompensasi keluarga Wade. Tapi, memikirkannya dengan hati-hati, penghinaan yang dia alami selama 10 tahun terakhir, dan penghinaan yang telah dia berikan pada keluarga Wilson, ini adalah kompensasi yang diberikan kepadanya oleh keluarga Wade, mengapa dia tidak menerimanya? Apalagi, biaya pengobatan Bibi Lena masih butuh 2 juta, dan mendesak. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan segera kembali ke kantor tol. "Halo, saya ingin menyetor 2 juta. Geser kartu, masukkan kata sandi, transaksi berhasil. 2 juta dengan mudah dikreditkan ke rekening rumah sakit. Charlie merasa seperti seluruh orang berada di kabut. Apakah dia sudah menjadi miliarder? Pulang dengan cara yang kacau. Keluarga itu berselisih saat ini. Claire dan orang tuanya tidak tinggal di Villa Wilson, melainkan sebuah bangunan yang sangat biasa. Mereka telah diusir sejak Claire menikah dengannya dan tuan tua Wilson meninggal. Ibu mertuanya berteriak di rumah, "Charlie sampah itu. Mari kita kehilangan muka hari ini. Jika Anda tidak menceraikannya, nenek Anda akan mengusir Anda dari grup Wilson." Claire berkata, "Saya akan mencari pekerjaan lain saat saya keluar." "Kamu," kata ibu mertua dengan marah, "apa yang bagus dari sampah itu? Mengapa Anda tidak bisa menceraikannya dan kemudian menikahi Wendell? Jika kamu menikah dengan Wendell, keluarga kita bisa bangga." Ayah mertua juga berkata ke samping, "Ya, menikahlah dengan Wendell, keluarga kita akan segera menjadi harta di depan nenekmu, dan nenekmu akan bergegas menjilatmu setiap hari." Claire berkata, "Jangan katakan apa-apa, aku tidak akan menceraikan Charlie." "Kamu nak." Keduanya harus membujuk Charlie untuk masuk. Ketika mereka melihatnya, ayah mertua dan ibu mertuanya tidak terlihat baik. Ibu mertua mendengus dingin, sampah, dan wajah yang menanggung. Semuanya, Charlie mendesah dalam hati. Ibu mertuanya selalu meremehkannya, tetapi jika dia memberitahu dia bahwa dia sekarang adalah bos Emgrand Group dan memiliki uang tunai 10 miliar, akan seperti apa dia? Namun, Charlie belum siap memberitahu orang tentang identitasnya. Dia telah jauh dari keluarga Wade selama bertahun-tahun, siapa yang tahu apa itu keluarga Wade sekarang? Bagaimana jika seseorang dalam keluarga Wade tidak menyukainya jika dia mengekspos dirinya sendiri? Karena itu, lebih baik tetap rendah hati dulu. Jadi dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Bu, maaf, aku merepotkanmu hari ini." Ibu mertua memarahi, "Kamu lebih dari masalah, kamu membunuh keluarga kami yang terdiri dari 3 orang. Kamu tidak bisa sedikit sadar diri, dan keluar dari rumah kita." Claire buru-buru berkata, "Bu, bagaimana kamu berbicara, Charlie adalah menantu laki-lakimu." "Modus itu," ibu mertua berkata dengan getir, "saya tidak memiliki menantu yang begitu sia-sia. Semakin jauh Anda pergi, semakin baik." Claire mendorong Charlie, "Cepat pergi ke kamar." Charlie mengangguk penuh terima kasih dan lari kembali ke kamar. Dia dan Claire telah menikah selama 3 tahun, tetapi mereka tidak pernah menikah selama 3 tahun dalam arti yang sebenarnya. Claire tidur di tempat tidur dan dia tidur di lantai di sampingnya. Malam ini, Charlie tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi hari ini sungguh mengejutkan, dia tidak akan bisa mencernanya untuk sementara waktu. Sebelum tidur, Claire berkata padanya, "Bagaimana kabar Bibi Lena? Saya masih memiliki lebih dari 100.000 uang pribadi. Kamu bisa membawanya ke dia besok." Charlie berkata, "Tidak, seseorang telah membayar Bibi Lena dan mengirimnya ke Eastcliff untuk perawatan." "Betulkah?" Claire berkata dengan heran, "Bibi Lena diselamatkan?" "Iya." Charlie berkata, "Bibi Lena telah melakukan kebaikan dan mengumpulkan kebajikan sepanjang hidupnya dan membantu begitu banyak orang. Sekarang seseorang akhirnya melunasinya. Itu bagus." Claire mengangguk dan berkata kepada Charlie, "Kamu bisa bernapas lega." "Ya." Claire berkata, "Saya harus pergi tidur. Akhir-akhir ini, perusahaan memiliki banyak hal dan saya sangat lelah." Charlie bertanya, "Apa yang terjadi dengan perusahaan?" Claire berkata, "Bisnisnya tidak terlalu bagus. Nenek selalu ingin bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Emgrand Group, tetapi kekuatan keluarga Wilson masih jauh lebih lemah dan orang-orang meremehkannya." Charlie tiba-tiba teringat pada Emgrand Group dan bertanya padanya, "Keluarga Wilson tidak bekerja sama dengan Emgrand Group?" Claire menertawakannya dan berkata, "Bagaimana Emgrand Group dapat memandang keluarga Wilson? Bahkan tunangan Wendy dan keluarga Grail hampir tidak bisa mengejar Emgrand Group. Nenek mengandalkan mereka setelah mereka menikah. Keluarga White dapat membantu keluarga Wilson terhubung dengan Emgrand Group." Charlie mengangguk. Ternyata keluarga Wilson telah menajamkan kepala mereka dan ingin bekerja sama dengan Emgrand Group.
Namun, Nyonya Wilson takut bermimpi dan tidak dapat memikirkannya. Grand Group sekarang menjadi miliknya. Memikirkan hal ini, Charlie memutuskan untuk mengambil alih Grand Group terlebih dahulu, dan kemudian memberi Claire sedikit bantuan melalui Grand Group. Dia terlalu diintimidasi dalam keluarga Wilson. Sebagai suaminya, dia memiliki tanggung jawab untuk membantunya meningkatkan statusnya dalam keluarga. Awalnya, suamimu berbeda dengan hari ini. Aku tidak akan pernah membiarkan orang meremehkanmu lagi. Aku akan membuat seluruh keluarga Wilson tunduk padamu.